menyampaikan terkait dengan bagaimana Kementerian Kesehatan memberikan juga program-program beasiswa mensupport kami. Jadi untuk yang tidak bisa di-cover oleh Kemkes, alhamdulillah LPDP bisa. Contohnya untuk ke luar negeri, bagaimanapun dengan keterbatasan kami belum bisa memfasilitasi untuk beasiswa ke luar negeri, baik itu yang degree maupun fellowship. Alhamdulillah di LPDP saat ini sudah banyak yang diberangkatkan juga ke luar negeri selain juga di Indonesia. Baik, next Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Kesehatan itu ada beberapa beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa terkait dengan PPDS, ya dokter spesialis dan subspesialis. Kemudian termasuk di sini adalah juga spesialis KKLP. Nah, selanjutnya adalah afirmasi dokter atau dokter gigi, yaitu untuk lulusan SMA yang nanti akan menjadi dokter atau dokter gigi dan bersedia mengabdi di tempat yang dibutuhkan. Kita mempunyai program afirmasi dokter dan dokter gigi, dan yang keempat adalah tubel. Nah, di sini untuk beasiswa dari Kemenkes untuk 2023 kita untuk PPDS 1093, untuk 2024 itu 880. Kemudian untuk afirmasi itu ada 2023 800, 2024 900, dan untuk tugas belajar tahun ini 714. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dwi, kita didukung juga oleh LPDP di mana tambahannya sangat signifikan, ya ada 1000 untuk dokter spesialis, subspesialis, belum nanti adalah fellowship ya, termasuk fellowship. Next. Bapak Ibu, kami sudah bekerja sama dengan 18 fakultas kedokteran yang saat ini sudah melaksanakan beasiswa untuk spesialis, subspesialis, dan sekarang ditambah dengan dokter dan dokter gigi. Dan untuk spesialis, kami saat ini menyediakan untuk 24 jenis spesialis seperti yang kita lihat di sini. Terutama kita lebih fokus untuk kanker jantung, stroke, uronefro, dan KIA. Sedangkan untuk subspesialis ada 40 jenis subspesialis seperti yang kita lihat di sini, meliputi spesialis ilmu kesehatan anak, ilmu bedah, obgyn, ortopedi, penyakit dalam, dan subspesialisnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk jenis-jenis spesialis yang mungkin dibutuhkan tetapi di luar ini, nah itu kami kerjasama dengan LPDP. Jadi LPDP juga memberikan beasiswa selain jenis ini tetapi juga yang lainnya. Next. Bapak Ibu, ini adalah program beasiswa yang kerjasama. Memang kami lebih mengutamakan ataupun ini adalah untuk yang minimal akreditasinya B, ya, yang dipersyaratkan oleh Menpan. Next. Semua beasiswa atau pendaftaran, informasi, dan sebagainya itu Bapak Ibu bisa dilihat di sibk.kemkes.go.id. Di sini kita bisa melihat program-program untuk beasiswa PPDS, spesialis, subspesialis, kemudian juga afirmasi, kemudian SP KKLP, dan juga untuk tugas belajar. Kalau dulu kami juga termasuk fellowship. Nah, tahun ini alhamdulillah kami dibantu oleh Pak Lupi, ini Direktur Peningkatan Mutu. Jadi fellowship tahun ini Pak di Direktorat Peningkatan Mutu. Jadi untuk penyediaan ini saja yang 4 jenis ini. Next. Untuk yang spesialis dan subspesialis di sini tadi kalau kami pesertanya boleh yang 0 tahun atau baru masuk dan juga ongoing. Jadi kalau tadi LPDP semua yang 0 tahun ya Pak. Tapi kalau di Kemenkes nanti ada yang ongoing, misalnya udah semester 4 atau sudah semester 5, itu silahkan ya. Kemudian persyaratannya PNS dan ini, kemudian masa pengabdian itu sudah ada
apakah itu di rumusnya, apakah itu di provinsi ataupun kepulauan, semakin jauh maka masa pengabdiannya semakin pendek ya, Bapak Ibu sekalian, semakin DTPK. Ini adalah dokumen yang harus diisi, ya izin atas langsung, rekomendasi dan sebagainya. Untuk pelaksanaannya Bapak Ibu, prosedurnya itu kami hampir sama, bahwa semua kita lakukan secara online. Para peserta mendaftar, tetapi pertama dicek dulu di provinsi, kemudian dari provinsi kemudian ke pusat, nanti di pusat kemudian dilakukan juga pengecekan, dan juga nanti Bapak Ibu sekalian eh, ada yang kelulusan seleksi administrasi dan juga seleksi akademik. Nah, Bapak Ibu, sampai saat ini sejak 2008 itu kami sudah memberikan beasiswa dokter spesialis dan subspesialis terhadap 10.646 orang, yang paling banyak ini Sulawesi Selatan ya. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh dan selanjutnya. Next. Nah, ini untuk layanan primer ya, hampir sama ya Bapak Ibu, prosedurnya hampir sama, tetapi di sini memang ada perbedaan persyaratan yang artinya memerlukan pengalaman. Kalau dia lebih dari 5 tahun bisa masuk program RPL, tetapi kalau pengalaman sekitar 2 tahun bisa masuk reguler. Bedanya untuk SPKKLP itu adalah nanti masa pengabdiannya adalah di puskesmas, dan juga pembelajarannya itu kebanyakan di puskesmas. Next. Selanjutnya ini adalah afirmasi dokter dan dokter gigi. Ini bisa untuk lulusan SMA yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran atau Makusuk FKG, atau mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kedokteran gigi yang sudah sedang menempuh pendidikan, kemudian mengajukan beasiswa, selama mengikuti persyaratan-persyaratan dan seleksi seperti ini, dan juga nanti selesai pendidikan bersedia mengabdi, maka kami menyiapkan beasiswa ini, dan saat ini sejak 2022 sudah diberikan beasiswa terhadap 1.312. Yang paling banyak memang dari NTT, kemudian Maluku, Sulawesi Selatan dan sebagainya. Memang ini lebih fokus untuk DTPK dan DBK ya, atau Indonesia bagian timur. Next. Yang terakhir adalah beasiswa tugas belajar. Ini mekanisme alurnya hampir sama, semua juga online, masuk ke sibk.kemkes.go.id, seleksi di provinsi dan di pusat. Kemudian pesertanya kalau yang ini boleh PNS atau non PNS. Perawat, bidan, gizi, catering dan sebagainya ya, di luar tadi selain dokter dan dokter gigi. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas belajar kita sudah memberikan 16.255 yang kita sebar untuk tenaga kesehatan yang dari 34 provinsi ya. Di sini paling banyak memang Jawa Tengah, Sulawesi Selatan lagi, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Next. Jadi untuk tugas belajar itu kami siapkan juga untuk para dosen Poltekkes, para Widya Iswara, BPPK Bapakes, terutama yang mengambil S3 ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi, bagaimana kami berkolaborasi, bekerja sama sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk para putra-putri Indonesia mendapatkan beasiswa, apakah itu dari Kemenkes maupun dari LPDP, tentu dengan kriteria dan juga lama pengabdian yang sama ya sekarang Pak. Next. Dan terakhir, tentu Bapak Ibu, dalam pertemuan ini kami sangat mengharapkan
kita terus bekerja sama perguruan tinggi, terutama nih ini ada Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof. Hairani, mewakili semua FK yang ada di sini. Tadi disampaikan oleh Pak Dwi, ada berapa ratus Pak yang belum dapat, yang sudah lulus ada 750 yang 750 orang ya, 750 dokter yang sudah lulus dari LPDP tapi belum dapat tempat sekolahnya. Oleh karena itu kami mengharapkan FK bisa memberikan meningkatkan kuota untuk memberi kesempatan yang sudah mendapatkan beasiswanya, ya anggaran sudah ada. Kemudian juga Bapak Ibu selain itu mohon juga diutamakan untuk yang dari DTPK untuk memenuhi kekurangan dan juga distribusi daripada dokter spesialis, dan juga tentu bagi Pemda kami sangat menginginkan komitmen yang baik sehingga nanti lulusannya itu bisa bekerja dengan baik sesuai profesinya, dan juga kami siap untuk menyediakan formasi bekerjasama dengan Menpan bagaimana para dokter spesialis ini bisa juga dengan cepat untuk diangkat untuk CPNS ataupun P3K. Dan Bapak Ibu sekali lagi kami mendorong putra-putri daerah untuk bisa mendapatkan beasiswa dan kembali ke daerahnya, dan juga kami juga harapkan Pemda tetap mendukung sarana prasarana, kemudian kesejahteraan, perlindungan, dan juga keamanan daripada tenaga medis dan tenaga kesehatan ini. Dan terakhir tentu kolaborasi di dalam pengawasan hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan ini harus kita lakukan bersama untuk bagaimana para dokter, tenaga kesehatan semuanya itu bisa memberikan pelayanan dengan baik dan nyaman dan juga aman. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.